Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Keputusan Investasi Modal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Heni Untari, NPM 18+102064. Yang kedua, Risma Usriati, NPM 19+102040. Dan yang ketiga, Lailatu Yaitunia, NPM 19+102041. Materi yang pertama adalah arus kas tambahan. Arus kas tambahan merupakan perubahan jumlah total arus kas perusahaan yang terjadi sebagai akibat langsung diterimanya suatu proyek. Ada 3 masalah khusus dalam menentukan arus kas tambahan. Yang pertama, biaya tertanam atau sunk cost adalah suatu pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah terjadi, sehingga tidak terpengaruh oleh keputusan yang telah dipertimbangkan. Karena biaya tertanam bukanlah biaya tambahan, maka biaya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam analisis. Yang kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost adalah arus kas yang seharusnya dapat diperoleh atau dihasilkan dari aktiva yang telah dimiliki perusahaan apabila atau seandainya aktiva tersebut tidak untuk proyek yang sedang dianalisis. Yang terakhir, pengaruh terhadap barang lain atau effect on other project. Ada 2, yang pertama eksternalitas atau pengaruh yang dimiliki proyek terhadap bagian-bagian lain dari perusahaan. Yang kedua, kanibalisasi adalah pengenalan sebuah produk baru mengakibatkan penjualan produk yang sudah ada mengalami penurunan. Materi yang kedua adalah The Baldwin Company. Contoh penganggaran modal. Yang pertama, produsen peralatan olahraga atau kebanyakan golf bola. Yang kedua, proyek bola bowling berwarna. Yang ketiga, kuesioner di pasar uji. 10-15% pangsa pasar. Yang keempat, butuh mesin baru. Gunakan yang ada atau kosong bangunan yang bisa dijual. Yang terakhir, cakrawala 5 tahun atau masa pakai mesin. Setelah itu nilai sisa $30.000. Biaya pemasaran uji atau sudah dibelanjakan $250.000. Yang kedua, nilai pasar saat ini dari lokasi pabrik yang diusulkan atau yang kami miliki $150.000. Yang ketiga, biaya mesin bola bowling $100.000 atau disusutkan menurut MACRS 5 tahun. Yang keempat, peningkatan modal kerja bersih atau membeli bahan baku sebelum produksi, investasi dalam persediaan, uang tunai penyangga terhadap pengeluaran tak terduga, uang tunai dari penjualan akan diterima nanti, dan piutang sebesar $10.000. Kemudian semua modal kerja diasumsikan pulih di akhir atau asumsi tipikal dalam penganggaran modal, itu semua persediaan dijual, penyangga kas likuidasi, dan semua akun piutang dikumpulkan. Kemudian yang produksi atau dalam unit menurut tahun selama 5 tahun masa pakai mesin 5.000, 8.000, 12.000, 10.000, dan 6.000. Untuk harga selama tahun pertama adalah $20, kenaikan harga 2% per tahun sesudahnya. Kemudian untuk biaya produksi selama tahun pertama adalah $10 per unit dan meningkat 10% per tahun sesudahnya. Modal kerja perubahan awal $10.000 dengan penjualan atau analisis memberi Anda angka. Yang terakhir, biaya pendapatan dalam nominal dolar dan wajib diisi pengembalian nominal adalah 10%. Inflasi dan penganggaran modal. Hitung dampak inflasi atas suatu rancangan penganggaran modal. Yang pertama, perhatikan adanya konsistensi. Kunci pertimbangan inflasi yang sesuai di dalam penganggaran modal adalah perawatan yang konsisten menyangkut tingkat pengembalian yang diinginkan, yang minimum menjual dan penerimaan kas dan outflow yang diramalkan. Yang kedua, peranan penyusutan. Pengaruh pajak dari penyusutan tidak disesuaikan dengan inflasi. Mengapa? Karena hukum pajak penghasilan memperbolehkan suatu pengurangan penyusutan yang didasarkan pada dolar yang diinvestasikan tidak terlebih dari itu.
Yang ketiga, memperbaiki peramalan dan umpan balik. Kemampuan untuk meramalkan dan menanggulangi perubahan harga-harga merupakan keterampilan manajemen yang berharga, terutama jika inflasi cukup penting. Dengan kata lain, penyimpangan harga menjadi lebih penting. Auditing dan umpan balik akan membantu menilai keterampilan untuk meramal dari manajemen. Pada pendapatan penjualan, tahun pertama 100, tahun kedua 163,20, tahun ketiga 249,70, tahun keempat 212,24, tahun kelima 129,89. Pada biaya operasional, tahun pertama 50, tahun kedua 88, tahun ketiga 145,20, tahun keempat 133,10, tahun kelima 87,85. Pada penyusutan, tahun pertama 20, tahun kedua 32, tahun ketiga 19,20, tahun keempat 11,52, dan tahun kelima 11,52. Pada laba sebelum pajak, tahun pertama 30, tahun kedua 43,20, tahun ketiga 85,30, tahun keempat 67,62, tahun kelima 30,53. Pada pajak 34%, tahun pertama 10,20, tahun kedua 14,69, tahun ketiga 29, tahun keempat 22,99, dan tahun kelima 10,38. Pada laba bersih, tahun pertama 19,80, tahun kedua 28,51, tahun ketiga 56,30, tahun keempat 44,63, dan tahun kelima 20,15. Selanjutnya mengenai perusahaan Baldwin tentang arus kas dari investasi. Terdapat tabel yang berisikan beserta kurun waktu. Nah, pada akhir tahun diperoleh arus kas total investasi dari penjumlahan mesin bola bowling, ditambah gudang, ditambah perubahan modal kerja bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi alternatif arus kas operasional. Arus kas operasional merupakan arus kas yang terjadi selama umur investasi. Arus kas ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Aktivitas operasional merupakan transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba atau kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen merupakan kategori dalam aktivitas operasional. Selanjutnya yaitu investasi atas usia aset yang tak sama. Investasi beda umur. Dalam investasi ini dilakukan evaluasi investasi yang berbeda umur ekonomisnya untuk dipilih salah satu saja. Maka analisisnya dengan menyamakan umur investasi tersebut. Evaluasi untuk investasi beda umur sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menyatakan umur investasi agar stabil. Yang kedua yaitu dengan menyetarakan NVP atau PVC yang didapatkan untuk tahunan yang sama baru Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.